Sudah ya, Pak? Sampai akhir sudah, yang spiral Sudah, RAD Pak. juga. Sampai selesai kalau nggak salah. Iya, Oh, kemarin sudah sampai selesai, selesai ya. Bang. Iya, Bang. Oh iya ya. Oh berarti kelas D apa ya? Oh iya iya. Oke. Oke, berarti kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu tentang sistem informasi eksekutif. Ya, sistem informasi eksekutif itu merupakan sebuah sistem informasi yang fungsi tujuan utamanya adalah dipakai oleh para top pimpinannya dalam melakukan monitoring semua aktivitas kegiatan yang ada di dalam sebuah organisasi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi manajer pada tingkat atas dari hierarki organisasi yang berpengaruh terhadap perusahaan yang terlibat dalam perencanaan strategis dan menerapkan kebijakan perusahaan. Jadi sistem informasi eksekutif ini merupakan sistem informasi yang dipergunakan dalam tahap perencanaan, penentuan kebijakan-kebijakan, ya, dan monitoring, ya. Jadi lebih kepada aksesibilitas top management. Nah, nih, sistem informasi eksekutif atau disebut juga dengan Executive Support System. EWS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi, ya, sehingga dapat dilakukan identifikasi permasalahan, eksplorasi solusi, dan sebagai dasar dalam penetapan perencanaan yang bersifat strategis. Ya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa sistem informasi eksekutif ini lebih kepada top manager untuk bisa melakukan tahap perencanaan, penyelesaian permasalahan, dan penyusunan rencana strategis. Ya, jadi tidak digunakan oleh user dalam tanda petik tingkat low management, ya, atau mungkin masyarakat, tetapi ini hanya dipakai untuk tingkat atas, ya. Jadi kalau misalkan di tingkat Politeknik Negeri Cilacap gitu ya misalkan, nah ini hanya dipakai untuk sistem informasi rencana strategis di tingkat direksi, ya, dan pimpinan. Misalkan dari ketua jurusan, wakil direktur, dan direktur. Nah, jadi sistem informasi eksekutif ini mengakomodir perencanaan strategis, rencana ke depan, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, kegiatannya apa saja, ya, kebutuhan biayanya berapa, lama waktunya berapa, mulai dari tingkat kebutuhan akademik maupun ke tingkat kebutuhan non akademik. Ya, kebutuhan akademik itu misalkan tentang manajemen perkuliahan, target jumlah mahasiswa, target jumlah dosen, target pendidikan dosen, ya, target kegiatan pelatihan non dosen, ya, target kegiatan mahasiswa tahun ini berapa. Ya, itu dari kegiatan akademik. Nah, kalau dari sisi kegiatan non akademik, ya, mungkin target tahun ini kegiatan pembangunan apa, ya, kemudian pengadaan sarana apa, kegiatan akreditasi apa, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu waktu dan biaya, ya. Sehingga perlu adanya sistem informasi eksekutif sebagai solutif dari tahap perencanaan. Gitu. Ya.
Apakah mahasiswa pakai? Enggak. Apakah dosen pakai? Tidak, ya. Maaf teman-teman tadi mati ya. Berarti dari tadi saya ngobrol sendiri nih. Enggak, Pak, cuma barusan doang sih, Pak. Baru saja ya. Oke. Iya, Pak. Tadi ini jelas nggak teman-teman? Tadi sudah saya sampaikan. Iya, yang sudah, ini. Pak. Ya. Oke. Nah, ini gambaran dari sistem informasi eksekutif ya. Yes. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sumber informasi itu ada dua macam ya. Baik itu sumber informasi secara internal maupun sumber informasi secara eksternal ya. Nah, ini berfungsi untuk menyediakan akses terhadap seluruh jenis informasi yang masuk. Informasi internal itu misalkan dalam perbankan ya. Ini terkait dengan kebutuhan perencanaan keuangan ya. Kemudian perencanaan di bidang sumber daya manusia ya. Nah, kebutuhan informasi eksternal itu mungkin dari pihak para nasabah ya. Kebutuhan untuk peningkatan jumlah nasabah, perencanaannya depan seperti apa. Itu misalkan kalau dari sisi perbankan. Nah, dari informasi-informasi yang masuk ya, maka diperlukan ya adanya report yang ditentukan oleh manajemen informasi system ya mendukung keleluasaan pelaporan dan menyediakan perangkat untuk menganalisis ya ya mendukung keleluasaan report. Nah, dari informasi-informasi yang masuk ini kemudian dikelola dalam sebuah report laporan ya dalam bentuk digital. Ini akan sangat membantu dari pihak eksekutif dalam mengidentifikasi permasalahan dan menggali sebuah peluang kesempatan ke depan seperti apa. Gitu. Ya. Jadi informasi misalkan dari tingkat politeknik nih, informasi-informasi yang masuk dari jurusan itu apa saja, ya kebutuhan tentang pendidikan masyarakat, jumlah animo masyarakat terhadap prodi sehingga nanti perlu adanya pembukaan prodi baru, ya kemudian penambahan jumlah kapasitas daya tampung gitu ya. Itu informasi-informasi yang masuk dari jurusan ya. Kemudian dari pihak eksternal
ya, informasi dari eksternal bahwa daya animo masyarakat tinggi terhadap Politeknik Negeri Cilacap, ya. Kemudian kebutuhan dari perusahaan terhadap beberapa program studi yang ada di Cilacap itu seperti apa ya untuk mengikuti industri di perusahaan industri sekitar ya Politeknik. Nah, sehingga informasi-informasi itu masuk menjadi sebuah report dan masuk dalam perencanaan strategis ke depan. Ya. Nah, perencanaan strategis. Nah, untuk mempermudah perencanaan strategis ke depan, maka dapat dibuat sebuah sistem informasi eksekutif. Ya, diinputkan nih, ya, tahap tahun pertama seperti apa, tahun kedua kayak apa. Ya, nah dari sana selanjutnya para pimpinan, oh iya, dengan melihat kebutuhan informasi dari internal maupun eksternal seperti ini, ya, sehingga kita perlu mempersiapkan anggaran, mempersiapkan sumber daya, mempersiapkan prasarana untuk bisa menampung semua perencanaan yang akan datang. Kira-kira bisa dipahami, teman-teman, gambaran umum tentang sistem informasi eksekutif? Ya, bisa. Saya, oke. Ya. Nah, dalam membangun sistem informasi eksekutif, para eksekutif menggunakan beberapa konsep yang bertujuan untuk memungkinkan para eksekutif dalam memantau seberapa baiknya kinerja perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Ya, jadi dalam mengembangkan sistem informasi eksekutif ini, para dalam menggunakan konsep untuk mencapai tujuannya. Nah, konsepnya seperti apa ya? Ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah faktor penentu keberhasilan, critical factor sukses factor. Adalah hal-hal yang menentukan keberhasilan atau kegagalan segala jenis kegiatan organisasi. Faktor-faktor ini dalam setiap perusahaan berbeda tergantung dari kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, MBA, Management by Exception. Perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual, sehingga informasi dapat langsung didapatkan dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi melihat dari RNR, rencana dan realisasi. Kemudian yang berikutnya, model mental, ya, adalah membuat poin inti dari data dan informasi yang volumenya besar untuk meningkatkan kegunaannya. Penggambaran sari inti ini dibuat untuk penempatan informasi, di mana menghasilkan gambaran dan model operasi perusahaan. Ya, jadi konsep dasar dalam pengembangan sistem informasi eksekutif ini antara lain adalah faktor penentu keberhasilan dari sistem yang dikembangkan, ya. Kemudian nanti juga melihat perencana dan realisasi, ya, untuk bahan monitoring, ya. Jadi nanti aplikasi tersebut itu dikembangkan tidak hanya mengakomodir kegiatan perencanaan yang akan dilaksanakan, tetapi juga mengakomodir pekerjaan yang telah dilaksanakan, gitu. Sehingga kita bisa melihat RNR-nya, rencana dan realisasinya. Oke, kita sudah membuat rencana nih jangka 5 tahun ke depan, ya. Tahun pertama bangun ini, kegiatan ini, bangun ini, kegiatan ini dan lain sebagainya. Maka nanti di akhir tahun, ya, bisa dilihat balancing nggak kegiatannya terlaksana tidak, ya. Sehingga nanti bisa memantau rencana dan realisasi, ya, sebagai evaluasi tahun depan, gitu. Ya. Nah, ini sangat penting sekali untuk para eksekutif sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi sustainability-nya, ya, keberlanjutannya. Nah, di samping itu model mental ini adalah nanti akan membuat sebuah summary report, ya. Summary report. Jadi aplikasi yang dikembangkan ini diharapkan dapat memberikan summary report terhadap perencanaan strategis, penyelesaian masalah dan kebijakan dari eksekutif, ya. Summary report. Ya. Jadi kalau misalkan kegiatan-kegiatannya cukup banyak, ya, kemudian dilaksanakan, kemudian yang tidak dilaksanakan nanti akan ada summary report-nya. Nah, kemudian bisa dilihat juga dalam bentuk grafik kegiatan. Nah, ini merupakan summary report. Ya, sehingga
para eksekutif nanti tentunya akan lebih mudah dalam mempelajari kegiatan-kegiatan perencanaan-perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan di kalangan eksekutif. Nah, konsep-konsep dasar ini yang poin sangat penting dipahami manakala dalam proses pengembangan sistem informasi eksekutif. Kira-kira sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Atau mungkin sudah ada pertanyaan? Silakan. Paham? Oke, kalau paham ya kita lanjutkan. Nah, nih, ini, oke. Ini perusahaan tanpa adanya sistem informasi eksekutif, ya. Di sini ada sistem informasi pemasaran, marketing, ya, sistem informasi manufaktur, ya, produksi, kemudian sistem informasi keuangan dan sistem informasi SDM. Nah, ini sumbernya dari informasi dan data lingkungan, ya. Ini semuanya akan masuk ke dalam top pimpinan, ke dalam top pimpinan. Kemudian, nah, kalau kita lihat di sini top level, dia akan istilahnya itu otaknya apa ya? Menggumpal dengan menerima input informasi yang disampaikan oleh beberapa divisi, gitu. Ya, jadi ada dokumen-dokumen dari beberapa divisi-divisi, baik itu kebutuhan perencanaan, kebutuhan kegiatan pelaksanaan dan lain sebagainya, yang disampaikan secara mungkin bersamaan, ya. Kemudian tidak memiliki summary report yang jelas, ya. Sehingga ini harus bisa dipahami dalam tanda petik ya, hafalan gitu ya. Hafalan. Nah, ini dokumen dari divisi A, dokumen dari divisi B. Akibatnya apa? Dokumen itu menumpuk, ya. Mau mempelajari bingung mana yang harus dipelajari dulu, gitu, dari top pimpinan. Selanjutnya, di samping itu, top pimpinan kan tidak hanya satu, ya, ada beberapa, ya. Masing-masing harus mempelajari secara bergantian. Ya, ini selesai, gantian lagi. Respon time waktunya akan menjadi lama. Bisa dipahami? Ya. Berbeda dengan adanya ini. Nah, sistem informasi eksekutif, ya. Sehingga informasi-informasi yang masuk dari beberapa divisi, ya, perencanaan, kebutuhan, pelaksanaan kegiatan dan sebagainya ini akan tertampung dalam sebuah wadah yang dinamakan dengan sistem informasi eksekutif. Ya, akan ditampung dalam sebuah wadah. Sehingga semua top level itu bisa mempelajari secara bersama-sama, secara simultan, secara sinergi, secara bersamaan. Oke, dalam waktu yang lebih fleksibel. Di kantor bisa, di rumah bisa, ya, di jalan bisa, dimanapun bisa, ya. Akibatnya apa? Hasilnya akan menjadi lebih bagus. Perencanaan akan menjadi lebih matang. Kebijakan yang telah ditetapkan akan menjadi baik. Solusi yang diberikan oleh pimpinan akan menjadi lebih tepat. Gitu ya. Karena sudah tertampung dulu. Nah, kalau yang pertama ini, udah nampungnya dalam sebuah buku, hard copy, simpan otak. Wah, jundet dari pimpinan gitu.
Oke, teman-teman, mohon maaf saya sudah ditunggu rapat, ada tamu dari Ijen Pusat Dikti, sudah datang di ruang rapat, jadi mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan nih, silakan teman-teman bisa pelajari sendiri dulu ya. Itu, materinya sudah saya berikan ya sampai akhir ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya mohon maaf sekali tidak bisa. Nanti kita lanjutkan di next meeting. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.